Kemarin di media sosial saya ada yang bertanya apakah negeri ini akan menjadi lebih baik kalau dipimpin oleh TNI. Saya ingin mengatakan begini, siapapun yang menjadi pimpinan di negeri ini, baik itu TNI, Polri, para cendekiawan, para rohaniawan, Indonesia tidak akan menjadi lebih baik. Tidak akan menjadi lebih baik selama kedaulatan rakyat dibegal oleh partai politik. Jadi negeri ini yang merusak itu adalah partai politik. Partai politik menjelma menjadi kerajaan-kerajaan orang-orang tertentu, dan mereka memperdagangkan kedaulatan rakyat di tingkat elit itu. Ini ada satu contoh yang perlu mungkin kita adopsi dari Amerika. Di Amerika itu yang namanya pejabat publik. Ingat ya, di Amerika yang namanya pejabat publik itu takut sekali sama media maupun rakyat. Karena rakyat diberikan ruang dalam undang-undang di negeri itu, mempunyai hak untuk merecall seorang pejabat publik yang melakukan kesalahan. Di Indonesia yang berhak melakukan recall itu adalah partai politik, ketua umum partai. Jadi sekalipun pejabat itu sudah ketahuan salah dan bejat, atau mencuri atau korupsi, belum tentu dia akan direcall oleh pimpinan partai selama mereka tahu sama tahu. Kalau di Amerika, begitu Anda melakukan sebuah kesalahan, rakyat punya mekanisme yang disediakan oleh semacam KPU-nya yang ada di sana. Itu mengajukan atau mengusulkan bahwa pejabat tersebut harus diganti, dan proses itu berlangsung untuk mengganti pejabat yang bersangkutan. Di Indonesia tidak begitu. Jadi tidak ada yang takut pada rakyat. Yang mereka takut itu ketua umum partai. Karena undang-undang mengatur bahwa ketua umumlah yang mempunyai, atau Dewan Pimpinan Pusat Nasional mempunyai hak untuk merecall anggota DPR atau pejabat publik. Yang tidak bisa diberhentikan oleh rakyat di Amerika itu hanya satu, ada mekanisme sendiri, yaitu presiden. Di bawah presiden semua bisa diberhentikan oleh rakyat, dan rakyat sangat berdaulat. Anda bayangkan ya, kalau misalnya ini kejadian di depan mata kita, diperguncingkan oleh publik kasus Pertamina dan menyeret nama-nama orang terkenal dan pejabat publik. Jika undang-undang kita membolehkan rakyat untuk melakukan recall, maka saya kira Erick Thohir sudah lama berhenti. Demikian juga Menteri Kelautan, saya kira sudah lama diberhentikan rakyat. Tentu ada mekanisme melalui diminta kepada presiden untuk memberhentikan. Tapi kalau presiden tidak memberhentikan, maka presiden bisa diimpeach oleh parlemen. Jadi saya kira kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Rakyat harus berdaulat. Hari ini rakyat tidak punya kedaulatan. Setelah pemilu, suara rakyat dibegal, kemudian suara rakyat ini mereka perdagangkan atas nama koalisi. Siapa yang menikmati semua perdagangan kedaulatan ini? Ya para elit. Rakyat hanya bisa menyaksikan tontonan-tontonan para elit yang berselancar, yang melakukan drama dengan berbagai macam kekayaan yang melimpah di mana-mana. Sementara di satu sisi rakyat yang mempunyai kedaulatan, mereka mengais-ngais rezeki dari hari ke hari hanya untuk bertahan hidup. Jadi sekali lagi bahwa siapapun yang memimpin negeri ini, misalnya ada desakan bahwa harus militer yang memimpin. Contoh yang paling dekat adalah Pak Prabowo. Jika Presiden Prabowo tidak berhasil untuk melakukan revisi undang-undang kepartaian, undang-undang partai politik, maka saya yakin Pak Prabowo juga akan disandra, Pak Prabowo juga akan tersandra, dan Pak Prabowo tidak bisa memperbaiki negeri ini menuju Indonesia lebih baik. Ini persoalannya adalah persoalan mendasar kita adalah dengan hak rakyat yang dibegal oleh partai politik. Jadi percuma buat kita melakukan dikotomi antara militer dan sipil. Bukan itu persoalan yang mendasar. Itu ada isu lain yang dimana ada kekhawatiran kelompok-kelompok masyarakat sipil jika akan terjadi militerisasi di negeri ini. Tapi ini ada hal yang lebih mendasar. Bisa saja akan terjadi partai-partai politik ini akan semakin kuat posisi mereka jika
mendapatkan dukungan dari militer, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Partai-partai politik kemudian mereka berselingkuh dengan TNI, dengan militer, maka kekuatan mereka semakin besar dan hanya menunggu waktu kapan negeri ini di tengah kerapuhan runtuh di tangan rakyat. Sekali lagi yang mau saya ingatkan bahwa undang-undang partai politik segera direvisi. Partai politik menjelma menjadi milik keluarga-keluarga tertentu. Partai politik sudah menjadi sumber pendapatan keluarga atau orang-orang tertentu. Ini harus kita hentikan. Dan saya kira Pak Prabowo bisa melakukan ini. Jika ada perlawanan dari partai politik, menurut saya Pak Prabowo bisa melakukan konsolidasi untuk menggerakkan rakyat bersama militer atau bersama TNI untuk memperbaiki negeri ini dari undang-undang kepartaian, undang-undang politik yang telah merusak tatanan demokrasi di negeri ini. Salam.